Halo semuanya, kata pepatah itu, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu biar sayang. Izinkanlah kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama lengkap saya, Lutgardis Unirumpa, biasa dipanggil Laura. Perkenalkan, nama saya Antonia Febriani Iu, biasa dipanggil Febri. Perkenalkan, nama lengkap saya Merni Supion Kanai, biasa dipanggil Supi. Perkenalkan, nama saya Josephine Tiara Sinajaga, biasa dipanggil Tiara. Kami dari kelompok Dandelion akan mempraktikkan video pembelajaran matematika bab 3 transformasi dan tiga materi, yaitu yang pertama pencerminan atau refleksi, yang kedua pergeseran atau translasi, dan yang ketiga rotasi atau perputaran. A. Refleksi atau pencerminan. Yang pertama, pengertian. Refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dan titik-titik yang dipindahkan. Yang kedua, sifat-sifat. Yang pertama, objek dan bayangannya selalu sama. Yang kedua, jarak setiap titik pada objek dan cermin sama dengan jarak setiap titik pada bayangan dan cermin S sama dengan S aksen. Yang ketiga, tinggi objek sama dengan tinggi bayangannya, H sama dengan H aksen. Yang keempat, garis yang menghubungkan titik pada objek dengan titik pada bayangannya selalu tegak lurus dengan cermin. Yang ketiga, contoh. Gambar di atas menunjukkan contoh refleksi bangun datar ABCDE pada garis M. Perhatikan bahwa ruas garis yang menghubungkan titik dan bayangannya tegak lurus terhadap garis M. Garis M disebut garis refleksi untuk ABCDE dan bayangannya A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, E aksen. Karena E terletak pada garis refleksi, titik awal dan bayangannya berada di titik sama. Jarak antara A dan M sama dengan jarak A aksen terhadap M. Yang keempat, tabel koordinat asal pencerminan dan bayangan hasil pencerminan. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Titik koordinat bayangannya X, negatif Y. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Titik koordinat bayangnya negatif X, Y. Yang ketiga, pencerminan terhadap titik asal 0,0, titik koordinat bayangannya negatif X, negatif Y. Yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, titik koordinat bayangannya Y, X. Yang kelima, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, titik koordinat bayangannya negatif Y, negatif X. Yang keenam, pencerminan terhadap garis Y sama dengan H, titik koordinat bayangannya X, 2H kurang Y. Yang ketujuh, pencerminan terhadap garis X sama dengan H, titik koordinat bayangan 2H kurang X, Y. Contoh 1, pencerminan terhadap sumbu X. Perbandingan bahwa titik A berada satu satuan di atas sumbu X, maka bayangannya adalah A aksen yang terletak satu satuan di bawah sumbu X. Sedangkan titik B dan C berada pada tiga satuan di atas sumbu X, maka bayangannya adalah B aksen dan C aksen yang terletak tiga satuan di bawah sumbu X. Koordinat masing-masing titik dan bayangannya. A negatif 1,1 menjadi A aksen negatif 1, negatif 1. B negatif 1,3 menjadi B aksen negatif 1, negatif 3. C 6,3 menjadi C aksen 6, negatif 3. Contoh 2, pencerminan terhadap garis X sama dengan 3. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada video. Selanjutnya, untuk contoh pencerminan, simaklah video berikut ini. Nah, teman-teman, seperti yang kalian lihat pada video itu merupakan salah satu contoh dari pencerminan. Pada video, tampak bahwa tangan yang diangkat oleh saya adalah tangan kiri, sementara hasil pencerminan menunjukkan tangan yang diangkat adalah tangan kanan. Begitupun juga dengan contoh lain pencerminan. Sesuai dengan konsepnya, objek pencerminan akan memiliki jarak dan bentuk yang sama dengan objek hasil pencerminan. Yang membedakan hanya arah yang berlawanan. Baik, untuk materi refleksi atau pencerminan sampai di sini dulu ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya, B. Translasi atau pergeseran. Yang pertama, pengertian.
Translasi adalah perpindahan atau transformasi geometri yang menggeser setiap titik suatu objek atau ruang dengan jarak yang sama dengan arah tertentu. Yang kedua, rumus translasi. Titik A, X, Y ditranslasikan oleh T, A, B menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen yang ditulis dengan X aksen Y aksen sama dengan XY tambah AB. Rumus translasi X aksen Y aksen sama dengan X tambah A, Y tambah B. Keterangan X, Y sama dengan titik asal, X aksen Y aksen sama dengan titik bayangan, AB sama dengan vektor translasi. Yang ketiga, contoh soal. Segi 4 ABCD dengan titik koordinat A negatif 1,4, B 2,3, C 3,0, D negatif 1,-1 ditranslasikan sejauh 2 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Tentukan titik koordinat hasil translasinya. Jawab A negatif 1,4 menjadi A aksen negatif 1 tambah negatif 2, 4 tambah negatif 5, A aksen negatif 3, negatif 1. B 2,3 menjadi B aksen 2 tambah negatif 2, 3 tambah negatif 5, B aksen 0, negatif 2. C 3,0 menjadi C aksen 3 tambah negatif 2, 0 tambah negatif 5, C aksen 1, negatif 5. D negatif 1, negatif 1 menjadi D aksen negatif 1 tambah negatif 2, negatif 1 tambah negatif 5, D aksen negatif 3, negatif 6. Untuk melihat contoh translasi atau pergeseran, silahkan simak video berikut ini. Sudah menonton videonya? Sesuai video, salah satu contoh translasi adalah mendorong sofa ke tembok. Dorongan menyebabkan terjadinya pergeseran terhadap sofa sehingga mengubah posisi sofa. Contoh lain dari translasi adalah mobil remote, anak kecil bermain perosotan, dan masih banyak lagi. Bagaimana? Sudah paham? Kalau belum, bisa diulang videonya, dan kalau sudah, yuk lanjut ke materi selanjutnya. C. Rotasi atau perputaran. Rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tepat. Titik tepat disebut dengan pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Konsep dan aturan rotasi. Suatu rotasi ditentukan oleh arah rotasi. Jika berlawanan arah dengan arah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya positif. Jika searah jarum jam, maka sudut putarnya negatif. Pada rotasi, bangun awal selalu kongruen dengan bayangannya. Tabel hasil rotasi pada bidang koordinat atau terhadap titik asal 0,0. Titik awal X, Y, sudut rotasi 90 derajat, arah rotasi berlawanan arah jarum jam, titik bayangan menjadi negatif Y, X. Titik awal X, Y, sudut rotasi negatif 90 derajat, arah rotasi searah jarum jam, titik bayangan menjadi Y, negatif X. Titik awal X, Y, sudut rotasi 180 derajat, arah rotasi berlawanan arah jarum jam, titik bayangan menjadi negatif X, negatif Y. Titik awal X, Y, sudut rotasi negatif 180 derajat, arah rotasi searah jarum jam, maka titik bayangannya menjadi negatif X, negatif Y. Jika titik A, X, Y dirotasikan 90 derajat dengan pusat A, B,
maka hasil rotasinya diperoleh dari A aksen B tambah A kurang Y, B kurang A tambah X. Jika titik A, X, Y dirotasikan 180 derajat dengan pusat A, B, maka hasil rotasinya A aksen negatif X tambah 2A, negatif Y tambah 2B. Jika titik A, X, Y dirotasikan negatif 90 derajat dengan pusat A, B, maka hasil rotasinya A aksen Y kurang B tambah A, negatif X tambah A tambah B. Untuk contoh soal bisa dilihat pada gambar dalam video. Dan untuk contoh rotasi dalam kehidupan sehari-hari, simaklah video berikut ini. Bagaimana? Sudah menonton videonya? Setelah menonton video, saya yakin teman-teman akan langsung mengerti apa itu rotasi. Nah, sesuai konsepnya, benda yang berotasi akan berputar pada suatu sumbu yang tetap. Sama halnya dengan ban yang berputar pada poros yang tetap. Nah, teman-teman, untuk videonya sampai di sini dulu ya. Kalau mengalami kesulitan, silahkan tonton ulang videonya secara perlahan-lahan. See you next time. Kami dari kelompok Dandelion mengucapkan terima kasih telah menonton videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.